Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di Arsyada Channel. Teman-teman, video kali ini di depan saya ada sepeda motor Honda Beat yang habis mengalami kecelakaan. Dan setelah kecelakaan bisa dilihat di bagian master remnya ya teman-teman, itu terdorong ke belakang. Jadi ini nempel ke cover handle FR nya. Ini juga lecet dan kondisi setangnya juga mencong ya teman-teman, mencong nih. Jadi pipa setangnya ketarik ke belakang ya teman-teman, mencong. Nanti kita akan coba untuk memperbaikinya. Dan yang pertama untuk memperbaiki master rem depan yang kedorong ke belakang ya teman-teman, ini nempel biar jadi sejajar lagi. Caranya bisa menggunakan palu teman-teman. Ini palu karet. Kalau palu besi tidak bisa. Kita akan menggunakan palu ini untuk memalu ini ya teman-teman, dipalu. Tapi kalau misalkan tidak gerak jangan dilanjutkan, nanti bisa terjadi tutup master remnya pecah. Nah, untuk caranya di bagian ini ya teman-teman bisa dipalu dengan menggunakan palu karet. Nah, kira-kira seperti ini, sambil spionnya ditarik ke belakang. Nah, ini perlahan master rem akan kedorong ya, atau terbuka seperti ini teman-teman. Tapi untuk langkah ini jangan dilakukan ketika sudah dipalu berkali-kali tapi tidak ada pergerakan. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan sesuai dengan aslinya ya teman-teman, posisinya. Nah, kemudian kalau misalnya nih teman-teman ini tidak bisa bergerak, jangan dilakukan, jangan dilanjut, nanti pecah. Nanti teman-teman bisa menggunakan ini lewat spion yang dilepas. Spionnya dilepas terus menggunakan baut, bisa dari batang spion yang rusak dimasukkan, kemudian menggunakan pipa terus jungkit ke depan juga bisa. Nah, kemudian kita lanjut ya teman-teman untuk memperbaiki stang yang melentong. Ini stangnya melentong teman-teman, jadi pipanya itu ketarik ke belakang, melentong. Nah, untuk perbaikannya yang pertama teman-teman bisa menggunakan pipa. Kemudian di bagian portnya atau handle stangnya ini dikasih lapisan ya teman-teman, bisa dari kain atau dari ya kain lah, yang lebih aman kain. Kemudian di bagian ini jalur stangnya kalau bisa dilepas, karena kalau kan dilepas nanti ininya yang patah atau bengkok. Kalau tipe stang yang di dalamnya ada peredamnya itu, kalau ini tidak dilepas, ketika ditekuk dia akan patah teman-teman. Jadi ini baiknya dilepas. Nah, nanti untuk pelepasan baut bandul stang teman-teman bisa menggunakan obeng plus besar. Tapi kalau misalkan alot ya teman-teman, alot, teman-teman harus menggunakan obeng ketrok. Kalau obeng biasa nggak bisa, harus menggunakan obeng ketrok. Untuk melepas bandul stang ini teman-teman menggunakan obeng plus besar, kemudian dipegangi, nanti kedorong, rubuh motornya. Nah, ini bisa diputar ya teman-teman, bisa dilepas. Kalau misalkan ternyata menggunakan obeng biasa, ini obeng T, terus tidak kuat, teman-teman bisa dipalu dulu, bautnya dipalu dulu teman-teman. Ini kalau misalkan alot, ini dipalu di bagian ini, nanti baru menggunakan obeng plusnya untuk melepas. Dan kalau masih terjadi susah, teman-teman harus menggunakan obeng ketrok, mata obeng besar. Nah, ini sudah dilepas teman-teman bandul stangnya. Ini untuk menghindari baut melentong ya teman-teman. Walaupun di dalam sini di pipa stangnya ini model yang mendapatkan ada peredamnya enggak ya, ini intinya kalau ada peredamnya di dalam pipa stangnya itu wajib dilepas ketika akan meluruskan pipa stangnya. Oke, kemudian setelah bandul stang dilepas, ini tinggal dikasih semek ya teman-teman, atau alas dari kain juga bisa. Nah, kita gunakan ini ya teman-teman, pipa. Ini pipa tenda teman-teman. Kalau ada lagi yang pipa seperti itu lebih tebal. Kalau ini agak tipis, dimasukkan ke handle stangnya,
kemudian kita tarik ke depan ya teman-teman, karena stangnya itu kedorongnya ke belakang, jadi kita tarik ke depan, motornya ditahan. Nah, ini caranya ya teman-teman. Ini untuk yang melakukan pekerjaan ini, usahakan untuk postur tubuh yang agak tinggi teman-teman, karena tadi dicoba untuk postur yang pendek. Itu agak susah, kurang mundur kayak kurang mundur. Nah, untuk pipa stangnya sudah terdorong ke depan ya teman-teman. Kalau misal kurang tinggi, tinggal dinaikkan. Ini pekerjaan ini harus dilakukan 2 orang teman-teman, kalau sendirian agak susah. Nah, kurang kemana mas? Ya, mas, Kurang ke atas. kurang ke atas mas. Lah ini kurang ke atas, jadi untuk yang sebelah kiri kurang ke atas teman-teman. Kita kasih semek lagi. Nah, Biar aman ya guys. biar aman. Ini tinggal diangkat ke atas. Woi, jangan terlalu keras ya teman-teman, nanti bisa merubah dudukan baut yang di cover handle RR dan FR nya, nanti bisa patah sih, resikonya seperti itu. Gimana mas, apa sudah pas? Imut banget sih mas. Padahal sudah anak loro. Berancak guys, ini guys. Tangan lagi. Nah, kemudian kalau misal ditemui setelah ini dipakai pipa ya teman-teman, nanti akan kegeser ke arah sana teman-teman. Kepalanya ini nanti nggak lurus sama lampu, jadi teman-teman bisa menggunakan langkah tadi. Ini tinggal diketrokan ke sebelah sini ya teman-teman, agak keras, jegluk seperti itu. Oke teman-teman, setelah dilakukan penekukan ini menggunakan pipa, otomatis kan terdorong ke arah kiri kanan. Nah, nanti untuk mengembalikannya teman-teman bisa menggunakan cara ini, tendangan maut teman-teman. Nah, ini tendangan maut, ini cara tradisional ya teman-teman. Tendangan maut sambil dipegangi terus didorong. Nah, ini untuk mengembalikan ketika antara kepala dan cover ini ya, lampu depan serta spakbornya itu tidak lurus. Dan perlu diketahui dan dicatat ya teman-teman, dicatat untuk pipa stang yang bengkok atau mencong akibat kecelakaan atau membentur benda ya, sehingga melentong, mencong, bengkok, itu ketika diperbaiki dengan cara ini tidak bisa menjadi sempurna 100%. Karena untuk memperbaiki pipa seperti ini itu tidak mudah ya teman-teman. Jadi tidak bisa, hasilnya itu tidak bisa 100% lurus seperti sedia kala. Ini hanya untuk solusi ya teman-teman, atau alternatif ketika kita mendapati sepeda motor konsumen ataupun sepeda motor sendiri pipa stangnya bengkok setelah terjadi kecelakaan. Catatan juga untuk langkah ini tidak bisa digunakan atau diterapkan ke kondisi bengkoknya pipa stang yang sudah ekstrim. Kalau sudah ekstrim sekali tidak bisa menggunakan cara ini ya teman-teman, jadi bisa dicatat. Oke, demikian video saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan lupa ini nanti dipasang lagi ya teman-teman, jangan lupa, nanti hilang. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.